terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan Allah atau tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara Mutiara Iman, acara kesayangan kita di Kompas TV, TV swasta nasional yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah dengan judul keutamaan ilmu, baik ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, lebih-lebih lagi ilmu agama. Mengapa ilmu itu utama? Karena dengan ilmu semua persoalan dunia dan akhirat bisa diatasi. Karena dengan ilmu suatu bangsa akan menjadi maju. Karena dengan ilmu semua hal bisa diatasi. Dengan ilmu tingkat sosial ekonomi seseorang atau individu, suatu komunitas, suatu bangsa dan negara akan meningkat dengan ilmu. Apa dasarnya bahwa ilmu itu penting? Nah, beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan. Rasulullah bersabda,
Man aradat dunia fa'alaihi bi ilmi. Siapa yang menghendaki dunianya lebih baik, maka hendaklah dengan ilmu. Sebagai contoh, seorang mahasiswa bagaimana bisa belajar dengan baik di perguruan tinggi kalau tidak tahu ilmu tentang cara belajar efisien dan efektif di perguruan tinggi? Harus tahu tentang ilmunya. Bagaimana cara menangkap uraian dosen, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar, bagaimana cara membahasakan tugas-tugas dengan bahasa yang baik dan benar, butuh ilmu. Ilmu tentang bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Indonesia, butuh ilmu tentang cara menulis karya ilmiah, butuh ilmu. Sehingga Rasulullah, kalau kalian ingin menghendaki dunianya lebih baik, maka hendaklah dengan ilmu. Mau menjadi entrepreneur, pebisnis yang sukses, pebisnis yang berkelas, pebisnis yang profesional, butuh ilmu tentang ilmu bisnis. Minimal tentang manajemen bisnis. Bagaimana memanage bisnis yang baik dan profesional. Mau menjadi mubalik yang profesional, mubalik yang kondang, butuh ilmu tentang bagaimana berorasi di depan publik secara profesional dengan baik dan benar. Butuh ilmu tentang public speaking, butuh ilmu tentang cara berkomunikasi yang baik dan benar dan menarik audiens atau menarik massa. Pendek kata, memang itu ilmu penting. Lalu Rasulullah lebih lanjut bersabda, "Man arada akhirata fa'alaihi bi'ilmi." Siapa yang menghendaki akhiratnya lebih baik, maka hendaklah dengan ilmu. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau tidak tahu tentang rukun haji? Cara berhaji yang baik dan benar. Cara fikih tentang puasa. Fikih tentang berzakat yang baik dan benar. Fikih tentang umrah. Ada semua ilmunya. Kita lanjutkan tentang keutamaan ilmu setelah yang satu ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa masuk surga lewat pahala-pahala yang kita kerjakan di dunia kalau tidak tahu tentang ilmu berhaji, tidak tahu tentang ilmu berumrah, tidak tahu tentang ilmu berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa-puasa sunnah Senin Kamis,
puasa-puasa yang disunahkan di bulan Muharram, di bulan Sabar, dan bulan-bulan lainnya. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan zakat, umrah, dan sebagainya. Butuh ilmu tentang akhirat, khususnya ilmu tentang agama. Cuma masalahnya ilmu tentang agama, khususnya agama Islam, hanya dapat diperoleh dari para ulama kita, dari para mubalik, para dai, para ustaz, para ustazah, kiai, habaib, syekh. Itulah sumber ilmu agama Islam yang memberikan modal kepada kehidupan yang aman, tentram di akhirat kelak, yaitu surga. Selanjutnya Rasulullah bersabda, "Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi." Siapa yang menghendaki dunia dan akhiratnya lebih baik, maka hendaklah dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Lalu Rasulullah lagi bersabda, siapa yang berjalan di jalan Allah menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Para mahasiswa kita, apalagi mahasiswa yang perantau, yang dari Bima, Sumatera, Kalimantan menuntut ilmu atau kuliah di Universitas Hasanuddin, kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kuliah di Universitas Negeri Makassar, itu termasuk fisabilillah, jihad fisabilillah menuntut ilmu. Berjalan di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan nanti jalannya masuk surga. Begitu pentingnya ilmu. Lalu Rasulullah lebih lanjut bersabda, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ternyata menuntut ilmu bukan sampai seseorang setelah mendapat gelar sarjana, setelah mendapat gelar magister S2, setelah mendapat gelar doktor atau philosophy of doctor PhD, bagi yang S3 di luar negeri, setelah mendapat gelar profesor, tidak sampai di situ. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi tidak ada kata berhenti, apalagi anjuran resep hidup awet sekalipun termakan usia kalender. Itu bagus sekali resepnya mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Kalau kalian sudah bekerja sebagai pekerja keras dan pekerja cerdas, pemikir, setelah nanti pensiun jangan berhenti beraktivitas, jangan berhenti berpikir, jangan berhenti bekerja, agar kalian tidak termasuk kena post power syndrome, atau kena penyakit pikun, atau kena penyakit stroke dan sebagainya. Tetap beraktivitas seperti dulu. Dan memang resep hidup beliau, kalau saya tidak salah, Mahathir Mohamad sudah 93 tahun, masih awet. Masih kuat, resep hidupnya luar biasa. Apalagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Rasulullah begitu hebatnya manusia biasa, tapi dia juga berperan sebagai futurolog, peramal masa depan. Rasulullah 14 abad yang lampau, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, dia sudah bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Ternyata sekarang ini, di zaman now sekarang ini, Cina salah satu negara yang luar biasa menguasai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang mengejutkan China sekarang ini adalah teknologi pembuatan jembatan layang di atas tebing gunung tinggi dengan jurang yang sangat dalam, dengan tingkat kesulitan sangat tinggi, sampai Amerika geleng-geleng kepala dan negara maju lainnya. Apa resepnya China? Yaitu dia kerja keras, kerja cerdas, tekun ulet, tahan banting, dan faktor mental. Oleh karena itu saya sependapat Rektor UIN, pernyataan Rektor UIN Alauddin, 80% keberhasilan manusia ditentukan oleh mental. Siapa yang bermental baja, bermental bersaing, bermental kompetitif, bermental berhasil, bermental juara, maka insya Allah akan menjadi orang hebat. Itulah sebabnya mengapa Raja Hutang itu jatuh kepada singa dan macan, karena mentalnya. Tidak pernah ada pilkada atau pemilihan umum di hutan, tapi mentalnya untuk menerkam binatang lain di hutan, ini menjadi Raja Hutang. Jadi faktor mental sangat menentukan keberhasilan seseorang di zaman now sekarang ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Apalagi kalau menuntut ilmu Al-Quran.
Jadi ilmu dunia tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kuliah di berbagai bidang, jurusan farmasi, kedokteran, jurusan psikologi, ilmu jiwa, jurusan kesehatan masyarakat, jurusan arsitektur, jurusan perkapalan, pertanian, kelautan perikanan. Itu dalam rangka ilmu dunia, dalam rangka memudahkan hidup manusia lewat temuan-temuan penelitian. Apalagi sekarang kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi mempermudah akses informasi dan dunia perbankan dalam hal transfer uang antar negara dengan kecepatan cepat dan tepat. Itu berkat bantuan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, apalagi kalau ingin selamat dunia dan akhirat, aman dari sentuhan api neraka, banyak-banyak juga menuntut ilmu agama, khususnya mengkaji ilmu Al-Quran. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh hadis Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang lain. Ada lagi ganjaran yang paling hebat. Siapa yang dapat menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga lainnya. Luar biasa bagi orang yang mengkaji ilmu Al-Quran. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Untuk kebutuhan modal investasi akhirat, para pemirsa khususnya wabil khusus yang beragama Islam, kaji ilmu Al-Quran. Mengapa Rasulullah akhlaknya luar biasa? Manusia paripurna yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Karena Rasulullah mengamalkan 100% ajaran Quran. Itulah sebabnya Rasulullah dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Kenapa Rasulullah bisa mendapatkan gelar oleh masyarakat Makkah di waktu itu Al-Amin? Karena semua ajaran Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Luar biasa itu ajaran Quran. Wal asri, Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Demi waktu, demi masa. Harga itu waktu kalau mau ingin maju. Mengapa Jepang, Amerika, Jerman, Singapura maju? Karena disiplin dari segi waktu. Di sana di Jepang itu 1 menit saja penerbangan tidak ada yang bergeser. Apalagi yang disebut delay.
Seperti banyak terjadi di negara kita ini, delay sampai 4 jam. Apalagi hebatnya mengkaji Al-Quran. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, apalagi menghafal Al-Quran, maka di hari akhirat nanti akan didatangi Al-Quran untuk diberikan syafaat. Al-Quran yang menjemputnya dan Al-Quran yang mengantarkannya ke masa dalam surga bagi penghafal Al-Quran. Oleh karena itu melalui forum yang terhormat ini, harga itu para hafizah, penghafal Al-Quran. Luar biasa. Apalagi hebatnya kalau punya ilmu. Yaitu Allah menjanjikan di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat ketimbang orang yang tidak beriman dan tadi. Kita lihat kehidupan sehari-hari. Orang yang jadi pejabat, yang jadi ilmuwan, yang jadi teknokrat, yang posisi penting, pebisnis profesional, rata-rata orang yang berilmu. Tidak ada orang beleng-beleng atau orang bodoh yang pegang posisi penting dimanapun, di negara manapun di dunia ini. Orang-orang berilmu lah yang memiliki posisi terang. Memang Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang saya bacakan tadi. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat daripada orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Dan yang lebih penting lagi, suatu riwayat yang sangat mengagumkan. Begitu hebatnya, begitu jauh selisihnya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Dalam suatu riwayat di satu masjid, si iblis menemui 2 orang di dalam masjid. Ini disaksikan oleh Rasulullah. Yang satu sedang sholat, yang satu sedang tidur. Iblis takut kepada orang yang sedang tidur. Sedangkan iblis lebih suka dan berani mengganggu orang yang sholat. Rasulullah penasaran kok bisa terjadi begini. Akhirnya terjadi dialog antara Rasulullah dengan iblis. Wahai iblis, kenapa kamu lebih berani mengganggu orang yang sedang sholat sementara ada orang tidur? Kamu tidak ganggu? Begini ya Rasulullah. Orang yang sedang tidur itu adalah orang alim. Alim ulama, orang berilmu. Makanya saya takut ganggu. Sedangkan yang saya ganggu orang yang sedang sholat, orang yang tidak berilmu. Sholatnya saja tidak memenuhi SOP, standar operasional sholat yang baik dan benar. Begitu hebatnya orang yang berilmu, iblis saja takut kepada orang yang berilmu. Lewat kuburan di malam Jumat, tahu saya takut, baca saja ayat kursi ditambah trikul. Kalau perlu 3 kali, insya Allah aman. Semua ada di dalam Al-Quran. Itu pentingnya ilmu. Dan orang yang berilmu dalam kenyataan sehari-hari, jauh dari kemiskinan, kemelaratan. Tingkat status sosial ekonominya bagus, kedudukan sosialnya bagus, cara berbicaranya bagus, anak-anaknya juga cenderung berhasil. Orang yang punya ilmu karena dia tahu cara mendidik yang mendidik yang benar dan baik menurut ala Rasulullah dan menurut zaman. Rasulullah bersabda, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sebagai kesimpulan dari tausiah tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Karena dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Dan dengan ilmu kita mendapatkan kemudahan dalam hidup. Dan dengan ilmu suatu negara akan mengalami kemajuan. Dan dengan ilmu masalah mudah dipecahkan. Sebagai contoh bahwa masalah dengan ilmu dan teknologi sekarang ini untuk memindahkan gunung ke lautan sebagai bahan timbunan cukup dengan alat-alat berat, bukan dengan cara manual. Itu hasil temuan orang-orang teknokrat yang punya ilmu dalam membuat alat-alat berat. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.